Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hayatul barakah, hayatul falah, hayatun thayyibah, hayatus sa'adah, hayatus salamah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dzurwatu thanamihi al-jihadu fi sabilillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita ada 3 hal yang harus kita imani dan kita laksanakan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pangkal setiap masalah perkara hidup adalah Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, mari kita menegaskan kembali komitmen kita, loyalitas ideologis kita, bahwa Islam adalah satu-satunya platform yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yang harus kita taati dalam semua aspek kehidupan kita. Jadikan Islam sebagai landasan hidup kita dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, bahkan dalam hidup diri kita sendiri. Mari kita install Islam ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan dalam kehidupan bangsa dan negara yang kita alami di dunia ini. Karena Allah menjamin barang siapa yang hidupnya bersama Islam, dia akan selamat dunia dan akhirat. Dia akan beruntung dunia dan akhirat. Karena Islam adalah satu-satunya din yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 19 misalkan, Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Agama din yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Dikuatkan dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama yang menjadikan agama selain Islam sebagai tuntunan hidup, sebagai pedoman hidup, dia akan rugi di dunia dan di akhirat, karena Allah tidak akan meridhoi petunjuk hidup selain Islam. Kemudian dikuatkan juga di dalam surah Al-Baqarah 85,
Barang siapa orang-orang yang menjalankan Islam sebagian dan menolak sebagian yang lain, mengimani sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian yang lain ajaran tersebut, maka Allah akan berikan kehinaan di dunia dan di akhirat akan disiksa dengan azab yang pedih. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian perintah Allah dan kufur sebagian yang lain? Maka balasan bagi orang-orang yang tidak mengimani secara totalitas ajaran Islam, baginya khizyun fil hayatid dunya, hina di dunianya, dan Allah akan giring dengan azab yang pedih nanti di akhirat. Dan Allah tidak akan lengah akan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Dengan demikian, jadikan semua urusan kita Islam sebagai pedoman, sebagai tuntunan hidup. Jika kita ingin dunia akhirat selamat, jika kita ingin bahagia dunia akhirat, jika kita ingin cinta dunia akhirat, maka mari kita sama-sama nikahkan kembali komitmen kita terhadap Islam untuk kita jadikan sebagai landasan semua aspek hidup kita, baik cara kita berkeluarga, cara kita berekonomi, cara kita berpolitik, cara kita berhukum, cara kita bermasyarakat. Jadikan Islam sebagai pedoman hidup. Dalam surat Al-Baqarah 208 Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan Islam secara totalitas, secara komprehensif, secara kafah, dengan sepenuh hati. Jangan kalian ragu dengan Islam sebagai petunjuk hidup. Apabila kita tidak mengikuti Islam sebagai petunjuk hidup, kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan, dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita sebagai umat manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian marilah kita laksanakan pesan Nabi ini, menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai tuntunan kita, pedoman hidup kita, referensi hidup kita dalam semua aktivitas hidup kita, baik yang bersifat ritual maupun bersifat sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, Rasul menjelaskan bahwa tiang daripada hidup adalah sholat. Mari kita tingkatkan intensitas komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mekanisme perbanyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak kepada Allah, beribadah hanya kepadanya. Bukankah kita berjanji setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Mari kita isi hidup kita dengan terus meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah sebagai bentuk pengabdian total kita kepadanya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya, dan sebagai pelaksanaan misi pokok kita di dunia ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita jadikan salat sebagai penolong kita dalam semua aktivitas hidup kita. Landasi hidup kita dengan salat. Jadikan dia sebagai penolong dalam kita beraktivitas, apapun kapasitas kita. Jangan kita tinggalkan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong dalam kehidupan kita. Jika kita mendirikan salat setiap saat dan salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka dijamin kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, Allah menjamin kita orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah jelaskan beberapa karakter
yang melekat bagi orang beriman yang beruntung itu. Allah sebut sholat 2 kali di ayat 2 dan di ayat 9. Ayat 2-nya alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang-orang beriman yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat 9-nya juga Allah menjelaskan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Artinya sholat itu bukan hanya dilaksanakan, tapi didirikan sehingga sholat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang terakhir dalam khutbah ini, pesan Rasul yang ketiga adalah ujung puncak daripada urusan hidup adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kehidupan kita. Mari kita gelorakan terus jihad kita, kesungguhan kita. Dalam arti luas, jihad berarti memberantas kebodohan, kesungguhan, berjuang, berjihad memberantas kebodohan dengan cara terus kita mengkaji ilmu-ilmu Allah, mengkaji ilmu-ilmu tanziliyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Bukankah Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk mencari ilmu, dia sedang jihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah masing-masing. Jihad juga kita lakukan dalam rangka mencari rezeki, mencari harta, agar kita berdaya. Dengan harta kita kuat beribadah, dengan harta kita punya marwah, dengan harta juga kita bisa membangun lembaga-lembaga keumatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan. Dan jika kita mencari harta atas dasar jihad, tentu nilainya akan berimplikasi dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, as-sa'i ilal armalah kal mujahid fi sabilillah. Jika ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau seorang ibu yang sudah tua renta ditinggalkan oleh suaminya, maka itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad juga bisa diartikan mengatakan ucapan yang hak di depan penguasa yang zalim, keadaan yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan ketidakadilan, maka bagi jihad jika kita mengatakan keadaan itu walaupun pahit barangkali. Inna min akbaril jihad qaulul haq amam as-sultan al-jair. Adalah jihad yang paling besar juga ketika kita mengatakan ucapan yang benar di depan penguasa yang zalim. Itulah makna jihad di antaranya. Untuk itu mari kita gerakkan jihad kita, baik jihad dengan harta, jihad dengan pemikiran, jihad dengan tenaga, bahkan kalau diperlukan jihad dengan nyawa. Karena hidup hanya ada dua, mulia hidup kita atau juga mulia mati kita. Nah, salah satu cara Allah agar kita mulia dalam kematian adalah dengan cara al-jihadu fi sabilillah. Banyak sekali apresiasi agama bagi orang-orang yang jihad jalan Allah. Di antaranya surah As-Saff ayat 10 sampai 13, surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. Itu Allah kaitkan jihad fisabilillah dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Dengan demikian rahimakumullah, tiga itu mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, jadikan Islam sebagai landasan, referensi, way of life dalam semua aktivitas kita. Yang kedua, jangan sekali-kali kita melalaikan sholat. Mari kita perbanyak ruku sujud kita kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita gelorakan jihad dalam arti yang luas, baik jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, dan jihad dengan lisan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tiga ini kita laksanakan, Allah akan berikan kepada kita keberkahan, kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iqna'ati wa dzikril hakim.
Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.